Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya. Ayo, siapa yang tadi bangun sholat subuh? Pintar. Siapa yang tadi beresin tempat tidur? Pintar. Siapa yang tadi bantuin orang tua? Pintar. Jadi anak-anak semuanya, kita harus rajin membantu orang tua, harus rajin menabung, harus menjadi orang yang baik, harus selalu rajin sholat subuh dan sholat 5 waktu, dan membantu orang tua. Nah, karena anak semuanya sudah bersemangat, Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang dongeng. Ayo, siapa yang sudah tahu dongeng? Wah, pintar. Jadi, dongeng itu adalah cerita luar biasa pada zaman dahulu yang disukai oleh banyak masyarakat. Tetapi, dongeng itu hanya hayalan atau fiksi belaka. Jadi, dongeng itu bukan cerita asli atau bukan benar-benar terjadi. Tetapi, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Oke, Ibu mau bertanya, apa saja yang termasuk cerita dongeng? Oke, pintar. Jadi, yang termasuk cerita dongeng ada banyak sekali. Ada timun emas, ada keong emas, ada putri Cinderella, ada putri duyung, dan masih banyak lagi. Coba cerita dongeng mana yang paling kalian suka? Cinderella? Baik, Ibu akan menceritakan sedikit tentang dongeng Cinderella. Oke, jadi pada zaman dahulu ada seorang gadis cantik yang bernama Cinderella. Dia hidup bersama ibu dan ayahnya. Tetapi karena ibunya terkena penyakit, akhirnya ibunya meninggal. Dan ayahnya menikah lagi dengan ibu dan 2 orang anak. Jadi Cinderella itu hidup bersama ayah, ibu, dan kedua saudara tirinya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari ayahnya ingin pergi bekerja. Nah, jadi Cinderella itu hidup bersama ibu dan kedua saudara tirinya. Tetapi ibu dan kedua saudara tirinya itu sangat tidak suka dengan Cinderella, karena Cinderella itu baik hati, suka menolong, cantik. Jadi mereka itu tidak suka dengan Cinderella. Pada suatu hari, di suatu kerajaan, seorang raja akan mengadakan suatu pesta. Karena raja ingin mencari seorang pendamping. Lalu berita tersebut sampailah kepada ibu, kedua saudara tirinya, dan Cinderella. Nah, karena ibu dan kedua saudara tirinya tidak suka dengan Cinderella, maka
ibunya itu tidak mau Cinderella datang ke pesta tersebut. Lalu ibunya mengurung Cinderella ke dalam kamar agar Cinderella tidak menghadiri pesta tersebut. Malam pun tiba. Cinderella tetap masih sedih karena Cinderella bingung ingin menghadiri pesta tersebut, tapi bagaimana? Nah, di setengah kesedihan tersebut datanglah seorang peri yang baik hati. Peri pun bertanya, "Hai wanita cantik, kok sedih? Kamu kenapa?" Lalu Cinderella pun bercerita, "Saya ingin menghadiri pesta tersebut, peri. Tetapi bagaimana? Saya takut ibu marah." Lalu peri tersebut, "Karena kamu baik, peri akan mengabulkan semua permintaanmu. Peri akan mengantarkan kamu ke suatu pesta tersebut." Setelah Cinderella mendengarkan permintaan tersebut, Cinderella sangat gembira. Lalu Cinderella dibebaskan dari peri tersebut, dan Cinderella disihir atau lalu Cinderella dirubah menjadi peri atau wanita yang sangat cantik dengan gaunnya yang istimewa, sepatunya yang indah sekali, sepatu kaca. Nah, sampailah di pesta tersebut, Cinderella sangat memicu para tamu-tamu tersebut. Lalu pangeran sangat tertarik dengan Cinderella. Tetapi peri tersebut memberikan satu pesan, "Kamu bisa menghadiri pesta tersebut, tetapi jangan sampai melebihi jam 12 malam. Kalau kamu melebihi jam 12 malam, semuanya akan berubah menjadi semula." Lalu Cinderella pun mengiyakan kata peri tersebut. Lah, sampainya di pesta tersebut, Cinderella dipilih oleh pangeran karena Cinderella sangat cantik. Cinderella berdansa dengan sang pangeran, dan semua peserta tersebut sangat tertarik. Singkat cerita, jam 12 pun tiba. Cinderella harus cepat-cepat pulang karena Cinderella takut nanti ibunya tahu kalau itu Cinderella. Cinderella pun lari. Tetapi di setengah perjalanan sandalnya atau sepatunya copot. Nah, tetapi Cinderella harus tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah pulang, dia sangat senang karena keinginannya tercapai. Lalu pangeran pun sangat ingin mencari tahu siapa pemilik sepatu itu. Nah, pangeran pun mengelilingi warga untuk mencari siapa pemilik sepatu itu. Nah, sampailah pada titik di rumah di mana Cinderella dan kedua anak tirinya itu tinggal. Nah, karena kedua anak tirinya itu ingin menjadi pasangan pangeran, maka kedua putri tersebut ingin mencoba sepatunya. Tetapi kedua saudara tersebut tidak ada yang pas. Nah, karena Cinderella ingin mencobanya, Cinderella
pangeran memilih Cinderella dan mereka hidup bahagia. Nah, pesan dari cerita ini, kita harus tetap menjadi anak baik, harus membantu orang tua, dan tetap jujur. Terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerima dan mengambil dari hikmah cerita tersebut. Lalu silahkan pertemuan besok, silahkan kalian menceritakan kembali atau bercerita dongeng yang lain. Baik, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.